Salam Sang Raja. Bab 52. Kedatangan musuh yang tangguh. Tidak pasti kapan lelaki misterius di bawah jubah hitam itu muncul di samping ksatria bertopeng perak, tetapi dia sama sekali tidak terpengaruh oleh ksatria bertopeng perak itu. Awan hitam energi menjulang di sekitarnya, membengkokkan cahaya di sekelilingnya. Kuda putih tipis yang dia naiki mendengus dan mengunyah rumput di tanah. Dengar perintahku. Siapkan formasi panah menusuk armor. Pastikan untuk menutupi seluruh bagian depan jembatan. Aku akan memakukan anjing-anjing itu ke jembatan tidak peduli berapa yang harus kubayar. Ksatria bertopeng perak memerintah dengan marah. Matanya merah semua dan tampak menakutkan. Tuan, ada tentara kita di jembatan. Mereka mungkin terluka secara tidak sengaja. Semua ksatria hitam terkejut. Binatang-binatang buas logam telah mengisi formasi mereka, dan kedua kelompok telah bercampur. Jika mereka menembakkan panah menusuk baju zirahnya ke arah mereka, lawan mungkin akan terbunuh, tetapi demikian juga 100 prajurit plus mereka. Tentara perlu mengorbankan darah dan hidup mereka untuk membangun kehormatan komandan mereka. Itu tugas mereka. Jika mereka bisa mati di medan perang untukku, mereka harus merasa beruntung. Ksatria bertopeng perak bahkan tidak berbalik. Satu kalimat telah menentukan nasib ratusan tentara. Sedikit kesadaran terkecil yang bertahan dalam amarah ksatria bertopeng perak membuat dia merasa dia membutuhkan rencana lain B. Serangkaian kehilangan memberinya lebih banyak kesadaran akan situasi, serta beberapa ketakutan. Lelaki yang mengisi di depan sangat mengejutkannya. Itu membuatnya merasa seperti bahkan panah menusuk baju zirah tidak bisa membunuh binatang buas itu. Dia duduk di atas patung kudanya yang beku untuk sementara waktu, kemudian berbalik dan berkata dengan lembut kepada lelaki berjubah hitam misterius itu. Guru, jika panah menusuk baju besi tidak efektif, tolong bantu aku dan gunakan sihir kejammu untuk menyeka keluar yang sulit untuk berurusan dengan anjing. Pria berjubah hitam misterius itu mengangguk. Gerakannya membuat angin sedikit mengangkat jubahnya, menunjukkan tongkat yang memiliki banyak ukiran rumit dan samar. Dia tidak langsung membalas ksatria bertopeng perak itu, tetapi berbisik pada dirinya sendiri. Luar biasa, aku tidak akan pernah percaya bahwa itu mungkin untuk beralih antara kekuatan fisik liar, kekuatan sihir suram, dan kekuatan suci ilahi. Sepertinya pria itu telah memperoleh beberapa keterampilan misterius. Meskipun ketiga kekuatan itu tidak sekuat itu menarik. Aku harus mendapatkan rahasianya. Dengan begitu, mungkin aku bisa naik ke peringkat berikutnya dan kekuatanku bisa meningkat banyak, hahaha. Setelah dia memikirkan hal itu, dia menoleh dan berkata kepada ksatria bertopeng perak dengan suaranya yang dingin dan serak. Aku bisa membantumu, tetapi orang itu harus ditangkap hidup-hidup. Dia berguna bagiku. Dia menunjuk jarinya. Jari itu kering seperti cabang pohon tua, penuh keriput, sepertinya itu milik zombie. Tentu saja, pria yang dia tuju adalah Fei yang memimpin penyerangan. Ksatria bertopeng perak mengerutkan kening. Dia paling membenci pria itu. Jika bukan karena orang yang menyerang di bagian paling depan, formasi Tower Shield Dragon Lance-nya tidak akan dengan mudah terkoyak dan terbunuh dengan begitu cepat. Dia ingin menembak pria itu dengan ribuan anak panah dan mengubahnya menjadi landak, tetapi pria berjubah hitam misterius itu berbicara. Dia memikirkan kekuatan sihir penyihir bintang 4 gurunya dan akhirnya mengangguk dan menerima permintaan itu. Sampaikan perintahku. Katakan pada para pemanah untuk berhati-hati. Pemimpin musuh tangkap hidup-hidup. Ksatria bertopeng perak itu mengubah perintahnya sebelumnya dengan dingin. Ksatria hitam di belakangnya tidak berani mengucapkan sepatah kata pun dan pergi untuk melanjutkan perintahnya. Dengan cepat, sekelompok tentara meninggalkan pangkalan musuh. Langkah musuh ini tegas dan pasti memiliki jumlah kekuatan yang baik. Masing-masing dari mereka membawa busur hitam besar di punggung mereka dan quiver diisi dengan panah berbentuk mengerikan yang memiliki bulu ekor putih. Panah-panah itu memiliki ukiran sihir dengan sedikit sihir yang tersimpan di dalamnya. Ini adalah panah penusuk armor yang bisa menembus armor logam berat dan perisai sihir penyihir level rendah. Mereka adalah mimpi terburuk ksatria dan penyihir di medan perang. Setiap anak panah harganya mahal. Dapat dikatakan bahwa mereka terbuat dari emas. Biasanya, ksatria bertopeng perak itu enggan menggunakannya, tetapi kali ini, dia tidak ragu dan mengeluarkan mereka semua. Dia itu gila.
Pria berjubah hitam misterius itu menutup mata terhadap hal ini. Dia tertawa pelan. Suaranya tajam dan melengking, seolah seseorang menggaruk piring dengan garpu. Dia mengendarai kuda tipisnya dan mendekati jembatan batu perlahan. Awan hitam energi menjulang di sekelilingnya, tetapi ketika dia semakin dekat dan lebih dekat ke jembatan batu, awan energi semakin tebal dan menumpulkan pandangan semua orang di sekitarnya. Pada saat yang sama, pertempuran di jembatan semakin kuat. Lebih tepatnya, pembantaian Fei menjadi lebih agresif. Dengan Fei bertindak sebagai kepala bor berlian, formasi setiap musuh meleleh seperti keju. Fei dan orang kuat bisa dengan mudah melewati mereka. 6 tangga pengepungan didorong ke Sungai Zuli beberapa waktu lalu. Dalam 2 menit terakhir, 23 tukang daging berdarah telah menghancurkan formasi tombak dan formasi pendekar pedang lainnya. Kemanapun mereka pergi, itu berubah menjadi neraka. Darah ada di mana-mana, dan jeritan serta ratapan adalah tema utama. Dengan desingan arus cepat di bawah, itu terdengar seperti tawa maut sendiri. Udara bahkan berubah menjadi warna merah. Ketika mereka bernafas, mereka tidak menghirup udara, melainkan darah. Ketika pertempuran telah beralih ke level ini, bahkan musuh tangguh yang memiliki banyak pelatihan dan melewati banyak pertempuran telah kehilangan keberanian untuk bertarung. Tatapan binatang buas di bawah baju besi mereka yang dihiasi oleh daging dan tulang cincang membuat mereka buang air besar. Raungan mereka membuat tentara musuh menggigil. Meskipun matahari yang cerah tepat di tengah-tengah langit, musuh merasa seperti mereka berdiri di lemari es. Formasi yang terorganisir melonggarkan sepenuhnya. Musuh di garis depan meraung ketika mereka berlari kembali dan bergegas ke formasi lain, dan jembatan yang terorganisir menjadi ramai dan banyak musuh berteriak ketika mereka jatuh dari jembatan secara tidak sengaja. Mereka membuat banyak percikan di air, tetapi itu adalah gerakan terakhir yang bisa mereka lakukan. Yang bahkan lebih mengerikan adalah bahwa darah dan daging yang jatuh dari jembatan telah menarik beberapa ikan yang aneh dan menakutkan. Ikan ini memiliki banyak kail di punggungnya dan sisik blackish. Masing-masing dari mereka memiliki panjang sekitar 4-5 yard dan gigi besar mereka bersinar di bawah sinar matahari yang cerah. Bahkan jika seorang manusia yang hidup jatuh ke sungai, ia akan menjadi tumpukan tulang hanya dalam beberapa detik. Dewa, itu adalah binatang buas air yang berdarah. Sial, darah menarik mereka ke sini. Banyak tentara musuh mulai berteriak ketika ikan muncul di sungai. Itu menjadi lebih kacau di jembatan. Musuh semakin panik, dan banyak dari mereka jatuh ke mulut binatang buas. Beberapa musuh yang beruntung berpegangan pada ujung jembatan dan mencoba memanjat kembali jembatan, tetapi tak lama kemudian, tubuh mereka ditabrak oleh tentara yang jatuh lainnya, mereka akhirnya jatuh ke sungai. Pergi, 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 pergi. Fei beralih antara mode paladin dan mode barbarian dengan bebas. Dia menggunakan aura paladin might dan prayer untuk meminimalkan korban dari orang kuat, dan mengayunkan kapak besar barbarian untuk menghancurkan musuh. Boom, boom, segera, mereka berada di tengah jembatan, tempat tertipis di jembatan. Trebucet tepat di depan mereka. Fei menyerang musuh dengan kapaknya dan menendang trebucet yang beratnya sekitar 6 atau 700 pound. Seolah menendang bola sepak, trebucet terbang dari jembatan dan menabrak sungai. Itu membunuh beberapa binatang air. Beberapa musuh juga diterbangkan ke sungai oleh momentum trebucet. Serangan gila itu tak terbendung. Dalam beberapa serangan, 4 dari 6 trebucet telah dilemparkan dari jembatan oleh Fei dan orang-orang kuat. Segalanya berubah seperti yang diharapkan Fei, bahkan lebih mulus karena kekacauan musuh. Pada saat itu, sesuatu terjadi. Exploding Sun Strike. Petik 2. Setelah teriakan nyaring, serangan energi merah besar yang membawa tekanan seperti gunung melayang di atas musuh dan ditujukan ke Fei dan orang-orang kuat. Pupil mata Fei berkedut. Itu adalah prajurit bintang 3 musuh, pendekar landes. Dia akhirnya tiba. Bersambung.